wabarakatuh. Saya Nur Aini Rizky Isnaini akan menjelaskan tentang kajian e-learning. Kajian e-learning adalah segala pemanfaatan atau penggunaan teknologi, internet, dan web untuk menciptakan pengalaman belajar. E-learning dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang individu untuk dijadikan sebuah desain media penyampaian yang baik, terpusat pada penggunaan interaktif dan sebagai lingkungan belajar yang memiliki berbagai kemudahan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan TIK untuk mentransformasikan proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Tujuan utama penggunaan teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas di pembelajaran. Di samping itu, suatu e-learning juga mempunyai kemudahan bantuan profesional isi pelajaran secara online. A. E-learning sebagai suatu bentuk pendukung SCL atau Student Centered Learning. Definisi SCL Gibbs dalam tulisan Sparrow dan kawan-kawan menyatakan bahwa SCL adalah suatu metode pembelajaran di mana guru dan penyelenggara pendidikan memberikan otonomi dan kendali lebih besar kepada siswa untuk menentukan materi pelajaran, modal pembelajaran, dan cepat lambat tahapan dalam pembelajaran. Hal tersebut akan sangat berharga dan bermanfaat sepanjang hidup siswa. Yang kedua adalah desain pembelajaran SCL menurut Jacobson. Desain atau strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa meliputi pembelajaran kooperatif, diskusi, dan pembelajaran yang berbasis masalah. Adapun contohnya adalah konstruktivisme, cooperative learning, problem-based learning, presentation, dan reflection. Dan yang B adalah e-learning sebagai media pembelajaran e-learning. Itu termasuk model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan ini peserta didik dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Sebab ia dapat belajar di mana saja, kapan saja, yang terpenting tersedia alatnya atau e-learningnya tadi. E-learning menuntut keaktifan peserta didik. Melalui e-learning, peserta didik dapat mencari dan mengambil informasi atau materi pembelajaran berdasarkan silabus atau kriteria yang telah ditetapkan pengajar atau pengelola pendidikan. Ada 3 fungsi e-learning terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah suplemen atau tambahan. Fungsinya adalah apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi. Yang B adalah komplement atau pelengkap, dan C adalah substitusi atau pengganti. Itu saja kajian dari e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Al-Mukarram Al-Ula dari PGMI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran online. Komputer dan media pembelajaran online dikenal juga elektronik atau e-learning, merupakan hasil dari sebuah pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer. Bahannya bisa diakses melalui jaringan internet. Selain untuk memonitori e-learning, juga dapat memonitor kinerja peserta didik dan melaporkan kemajuan peserta didik. Tetapi e-learning juga membimbing peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hikmatamullah, NIM 1205051183251 absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asinkronus dan sinkronus. Yang pertama yaitu asinkronus. Kegiatan belajar dapat dikatakan asinkronus ketika
pendidik dan peserta didik mengambil waktu pembelajaran secara berbeda, atau dapat disimpulkan bahwa asinkronus ini tidak menggunakan waktu secara bersamaan atau dapat bebas dalam menentukan waktu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Asinkronus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rapid e-learning dan traditional e-learning. Contoh dari asinkronus sendiri yaitu forum diskusi, wiki, blog, via email, video, dan audio. Selanjutnya yaitu sinkronus. Sinkronus adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan alat elektronik, di mana di dalamnya terdapat peserta didik, pendidik, instruktur, atau fasilitator yang terjadi di tempat yang berbeda. Contoh dari sinkronus sendiri yaitu chatting, video konferensi, yaitu bisa berupa virtual classroom, IM, polling, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Aska akan menjelaskan sedikit tentang SLNS atau Social Learning Networks. Sebelumnya, social networks atau jejaring sosial adalah sebuah jejaring yang memuat interaksi sosial dan hubungan interpersonal antara manusia. Dengan kata lain, social networks adalah jejaring yang memungkinkan pengguna dapat bertukar informasi serta saling berkomunikasi satu sama lain. Tujuan SLNS adalah untuk mendorong pengguna memiliki pengetahuan baru dalam belajar menggunakan jejaring sosial atau social networks yang telah dilengkapi dengan konsep kepedulian sosial seperti yang kita gunakan saat ini. Social Learning Networks atau SLNS sangat bermanfaat dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan masing-masing siswa. Siswa dapat menemukan hal baru serta dituntut aktif dalam mengikuti pembelajaran melalui SLNS. Sedangkan peran pembimbing sangat penting bagi siswa dalam menyerap ilmu yang diajarkan, karena pembimbing harus mampu berbaur dengan siswa agar siswa dapat menerima materi dengan baik. Contoh SLNS antara lain Edmodo, Einstein, Sophia, Remix Learning, dan Psikologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.